Fahri akan bicara tentang dampak. Yang ada sekarang ini, ada berapa pemain yang didapatkan dari seleksi dulu? Itu tinggi itu. Nah, ini yang PSSI. Mumpung ini sekarang Piala Dunia, ini jangan hanya untuk menjadi tempat hiburan PSSI, tanpa kalau mereka sukses itu udah biasa lah. Banyak sekali. Saya saja sebagai pelatih. Oke, baik, penampilan kemarin lawan Panama menurut saya jauh lebih impresif ya dibandingkan ketika kita laga pertama lawan Ekuador. Lawan Ekuador kita berada dalam dominasi Ekuador, dari ball possession kita kalah jauh, kemudian jumlah passing juga kalah jauh, kualitasnya juga kita kalah jauh. Jadi dari 300 sekian passing itu, kalau saya tidak salah di statistik yang saya baca di salah satu media, kita hanya berhasil passing itu 67%. Tentu ini cukup rendah. Kemarin lawan Panama, terutama di babak kedua ya, ketika kita sudah tertinggal di babak pertama, Bima memberikan arahan agar kita keluar menyerang, dan ini jauh lebih menarik pertandingan itu ditonton ketika kedua tim tampil dengan semangat yang sama untuk menang. Tentu setelah ketinggalan 1-0, satu-satunya cara untuk bisa meraih poin adalah keluar menyerang, dan itu dilakukan oleh Coach Bima. Sebuah proses gol yang cukup baik, heading kakak ya, itu dapat bola crossing dapat dieksekusi dengan cukup baik oleh kakak. Nah, ini main 2 kali, kemudian kita kemasukan 2, tapi kita juga bisa memasukkan 2 gol yang kita ciptakan, dua-duanya dari open play, dari crossing ya. Dari gol pertama itu dari cutback, kemudian gol kedua dari early cross. Tapi jangan lupa juga bahwa kita kemasukan 2 gol juga ya. Nah, tentu Coach Bima sudah melakukan evaluasi, sudah melakukan perbaikan, namun yang harus menjadi perhatian adalah seberapa bagus Coach Bima dan tim pelatih untuk merecovery pemain-pemainnya, karena bermain dengan tempo tinggi. 3 hari sekali mereka bermain dengan tempo tinggi, tentu ini sangat menguras tenaga. Nah, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan ketika mereka di pertandingan terakhir mereka akan bermain dengan Maroko? Mungkin grup di Surabaya ini cukup menarik ya, karena Indonesia punya peluang juga untuk bisa lolos kalau bisa kita menang lawan Maroko besok. Ya, tentu ini juga masih kita, artinya sekarang Ekuador 4, kemudian Maroko 3, kita 2. Ya, ini semua punya peluang. Nah, tinggal sampai sejauh mana Coach Bima bisa menginstruksikan pemainnya untuk tetap bermain disiplin ketika bertahan, tapi harus punya keberanian untuk menyerang. Karena hanya dengan menyerang saja kita bisa meraih gol. Apakah menyerang itu dengan memanfaatkan counter attack, atau secara terbuka kita mulai dari menit awal sampai akhir kita press mereka di lini depan, high pressing. Tapi tentu di antara 2 opsi ini, dua-duanya punya resiko. Nah, ini saya tidak ingin terlalu jauh masuk ke dalam taktik apa yang dilakukan oleh Coach Bima, tapi tentu kalau main hanya dengan bertahan saja, tidak punya keberanian untuk menyerang, rasanya sulit kita akan meraih poin besok. Karena yang kita butuhkan itu bukan poin 1 lagi, ya. Kita butuh, sayangnya sekarang nggak ada poin 2. Yang ada hanya 1 dan 3. Ya, 1 besok rasanya sulit kita bisa lanjut ke babak berikutnya ya. Jadi yang paling
realistis kalau pengen lolos ke babak berikutnya kita harus menang di pertandingan besok melawan Maroko. Ini itu ya. Ada yang lain? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.